Selamat datang di Sejarah Kita, tempat di mana masa lalu berbicara dan memberi makna pada hari ini. Di episode kali ini, kita akan menelusuri organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Ceritanya bermula dari Yogyakarta pada tahun 1912. Seorang tokoh bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi ini dengan tujuan sederhana tapi luar biasa, memurnikan ajaran Islam dan mendorong kemajuan umat lewat pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kalau kamu pikir Muhammadiyah cuma organisasi dakwah biasa, kamu bakal kaget. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya adalah pembaharu yang visioner banget untuk zamannya. Beliau pernah belajar di Mekah dan melihat bagaimana Islam di sana sudah mulai terbuka dengan pengetahuan modern. Pulang ke tanah air, beliau justru heran. Kok umat Islam di sini masih banyak yang memisahkan agama dari ilmu dunia? Dari sinilah semangat reformasi Islam ala Muhammadiyah lahir. Pada tahun 1911, sebelum resmi mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mengajarkan muridnya ilmu agama dan ilmu umum secara bersamaan. Ketika pertama kali didirikan, organisasi perempuannya justru sudah ada. Namanya Aisyah, didirikan oleh Ibu Siti Walidah atau istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1917. Ini menjadikan Muhammadiyah sebagai pelopor kesetaraan peran perempuan Indonesia. Muhammadiyah sendiri resmi berdiri pada tanggal 18 November 1912 dan langsung berkembang pesat karena membawa angin segar. Islam bisa maju tanpa meninggalkan nilai-nilainya. Organisasi ini mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, hingga universitas yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Menariknya lagi, banyak tokoh seperti Buya Hamka, Ki Bagus Hadikusumo, dan Abdul Zakharudin yang tumbuh dari semangat pembaruan Muhammadiyah. Jadi, kalau hari ini kamu mendengar kata Islam berkemajuan, akar ide itu sudah ditanam sejak 1 abad yang lalu oleh seorang tokoh yang percaya bahwa iman dan ilmu pengetahuan harus berjalan beriringan dan seimbang. Sekarang kita bahas sifat organisasi Muhammadiyah. Dari masa ke masa, sifatnya bisa berubah sesuai zaman, tapi nilai dasarnya tetap sama. Pertama, bersifat keagamaan dan sosial. Sejak awal, Muhammadiyah bukan organisasi politik, tapi organisasi dakwah dan sosial. Fokusnya adalah menyebarkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta membantu masyarakat lewat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kedua, bersifat modern dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Kiai Ahmad Dahlan percaya bahwa kemajuan zaman harus disambut dengan ilmu. Karena itu, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam yang intelektual dan progresif. Ketiga, bersifat non-politik dan mandiri. Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik manapun, supaya dakwah dan kegiatan sosialnya tetap fokus, tidak terpengaruh kepentingan politik. Keempat, bersifat nasional dan universal. Gerakannya tidak hanya untuk satu daerah, tapi seluruh Indonesia, bahkan kini sampai ke luar negeri. Muhammadiyah juga aktif dalam kerjasama internasional dan bantuan kemanusiaan dunia. Kelima, bersifat dinamis dan adaptif terhadap zaman. Muhammadiyah selalu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai Islam. Sekarang mereka aktif di bidang digital, media, dan pendidikan modern lewat universitas besar seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UM Surakarta. Kalau kita lihat dari sisi organisasinya, Muhammadiyah punya karakter modern tetapi tetap religius. Corak utamanya adalah tajdid, artinya pembaruan. Tapi bukan mengubah ajaran Islam, melainkan menyelesaikan agar tetap relevan dalam kehidupan modern. Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta membangun sekolah-sekolah yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum.
Mereka juga mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan universitas yang tersebar di wilayah Indonesia. Selain itu, Muhammadiyah punya corak independen yang tidak tertarik pada partai politik. Fokus utamanya tetap pada dakwah dan kemajuan umatnya. Jadi bisa dibilang corak Muhammadiyah itu modern dalam cara berpikir, sosial dalam bertindak, dan religius dalam keyakinan. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang perkembangan organisasi Muhammadiyah ini dari awal berdiri sampai sekarang. Jadi, Muhammadiyah ini berdiri pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, didirikan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Awalnya organisasi ini muncul untuk memurnikan ajaran Islam dan ngajak umatnya supaya maju lewat pendidikan dan amal sosial. Dari situ Muhammadiyah mulai berkembang pesat, bikin sekolah-sekolah modern, panti asuhan, sampai pengajian. Gak lama muncul juga organisasi pendukungnya kayak Aisyah untuk perempuan, Hizbul Watan untuk kepanduan, dan Pemuda Muhammadiyah. Pas masa kemerdekaan, Muhammadiyah makin aktif, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Banyak banget sekolah, rumah sakit, dan universitas yang berdiri dari gerakan ini. Nah, kalau sekarang Muhammadiyah udah jadi organisasi yang besar banget, bahkan punya cabang di luar negeri juga. Gerakannya makin luas, dari dakwah digital, pemberdayaan ekonomi, sampai aksi kemanusiaan. Jadi bisa dibilang Muhammadiyah ini udah berkembang dari gerakan lokal di Yogyakarta, jadi gerakan Islam modern yang berpengaruh banget, gak cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Namun, berbeda dengan organisasi politik atau perkumpulan yang bisa bubar karena kekuasaan atau waktu, Muhammadiyah tidak pernah bubar. Organisasi ini justru terus hidup, berkembang, dan menyesuaikan diri terhadap zaman. Nah, bisa dibilang organisasi Muhammadiyah ini bukan hanya organisasi, tapi gerakan panjang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, warisan terbesar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah adalah keyakinan bahwa agama bukan untuk menjauhkan kita dari dunia, tapi untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini di Sejarah Kita. Sampai jumpa di episode kita berikutnya.